Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kosong semuanya, tugas. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Oh, Dan nggak ada nilainya. Jadi ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu. Usman. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Nah, jadi bukan karena itu pengakuan ada dari informasi yang ada di fakultas atau di universitas bahwa ijazah aslinya itu hilang. Iya. Itu nggak ada ijazah asli. Nggak ada ijazah asli. Jadi udah hilang ya. Bukan di Jalan Pramuka itu. Pramuka Poco itu ya. Itu terbakar ya kan? kok itu oleh rektor kita ini yang tidak jujur ini, Prof. Pak Adelia ya, Prof. itu kok mau dinyatakan itu asli? Itu kan, padahal dia lihat mungkin enggak, ngerti pun enggak. Yang kemarin diceritakan Pak itu bahwa secara hukum kan ada. Merinding. Jika selama ini masih banyak yang berpikir bahwa Rismon dan kawan-kawan hanya mencari sensasi ketika bergerak bersama tim pembela ulama dan aktivis mengungkap keabsahan ijazah Jokowi, pengakuan mantan Rektor UGM berikut mungkin akan mengubah pandangan kalian. Seorang guru besar yang pernah dinobatkan memimpin UGM pada tahun 2002 sampai 2007, rasanya tidak mungkin mengungkapkan sesuatu yang dapat merusak nama baik universitas yang pernah memuliakan namanya. Sekedar untuk diketahui, Profesor Sofyan Effendi, sang mantan rektor UGM ini juga diboyong oleh Joko Widodo ke istana bersama mantan rektor lainnya, Pratikno pada tahun 2014 ketika Jokowi terpilih jadi presiden. Pratikno kemudian diangkat jadi sekretaris kabinet, dan Profesor Sofyan Effendi diangkat jadi ketua Komisi Aparatur Negara yang dijabat sampai tahun 2019. Pengakuannya sangat panjang dan agar tidak membosankan, kami bagi dalam 2 sesi, dan ini adalah sesi pertama. Joko Widodo. Ya, Apakah yang Prof ketahui tentang itu atau dari sumber-sumber dari teman-teman yang pernah ada di UGM gitu, Prof? ya, saya ngomong. Ini Prof. ya, saya banyak ngomong dengan teman-teman seangkatan Jokowi, atau sedikit dari Jokowi yang menjadi guru besar di kehutanan. Kehutanan ya. Ya, kehutanan. Banyak dia bercerita yang mereka bisa alami di sana. Karena ya berarti yang itu yang saya dengar. Jadi Jokowi itu kan masuk pada waktu dia lulus SMPT di Solo. SMA 6 itu ya. SMP, yang menjadi SMA 6 SMA 6-nya tahun 85 baru jadi SMA 6. Iya, Jadi dia SMPT, jadi dia itu ada sedikit masalah. Pada waktu itu kan masih SMPT kok bisa masuk UGM. Nah, itu artinya kan itu ada masalah di sana. Kontroversi. Menurut kawan-kawan dari SMPP yang dari Kupang misalnya, kan yang tahu itu, oh itu sebenarnya Jokowi itu kok bisa masuk jadi dekan kan, makanya itu ada masalah di situ. Kemudian pada waktu tahun 8, dia tahun 82 dia masuk, 80 ya? 80. Kalau masuk itu ada 2 orang yang masih bersaudara, yang masuk kehutanan. Itu satu Rudi Mulyono, Hari Mulyono, kemudian Joko Widodo. Hari Mulyono ini orang yang aktivis, dikenal di kalangan mahasiswa karena dia mendirikan Silva Gama yang pendaki gunung segala macam. Jadi dia orangnya memang gampang perform, dan juga secara akademis dia perform. Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya, Prof ya, penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya, Pak? Iya, betul, sama. IPK-nya 2. Ya, oke, lanjut, Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mahfud dan Pak Buya Safi'i yang dengan. Dan kemudian itu, dan juga saya lihat di dalam polisi itu, yang data transkrip nilai, Prof? transkrip Atau nilai registrasi? Nah,
transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh apa itu, dia kan hanya apa itu IPK-nya ya, Pak? IPK-nya yang IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Nah itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO, hanya boleh sampai DA. Sarjana muda berarti. Sarjana muda. Terandes kalau di Apa BSc lah, BSc. Jadi keterangan itu Prof dapatkan dari profesor-profesor atau yang ada di Fakultas Iya, pertanyaannya. sumber yang valid ya. Sumber yang valid. Jadi 2 tahun pertama tidak perform. Tidak perform. Ya itu kalau yang saya dengar interview dengan Pak Kahmojo, terus itu yang dia maksudkan Pak Kahmojo. Pak Kahmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Diomongkan apa yang dirasakan itu. Dia nggak bohong. Sertakan juga. Jokowi itu bukan bimbingan saya. Jadi dia bilang kalau saya tahu memang Jokowi itu adalah mahasiswa kami, mahasiswa fakultas itu sama tadi kan. Tapi kapan lulusnya saya nggak tahu. Apa skripsinya saya nggak pernah lihat. Jadi dia nggak tahu. Oh, ini Prof, supaya lebih jelas karena saya masih bingung juga. Jadi 2 tahun pertama dari nilai dari Pak Jokowi itu dipandang tidak mencukupi untuk Terus melanjutkan ke sarjana ya Prof ya. Jadi berhenti di sarjana muda. Oh gitu Prof ya. Jadi yang data yang ditampilkan oleh Baris Krim itu kan ada itu. Ya, tapi dia dan dia waktu itu milih sarjana muda kan. Oh iya. Dari pendaftaran awal, registrasi awal tahun akademi 1980 81 kan dia lingkari itu sarjana muda. Ya. Terus tahun akademi berikutnya 8182 dia lingkari juga sarjana muda. Ya. Dulu ya, Prof. Jadi 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau di lingkari sarjana muda pun kalau IPK-nya memenuhi bisa langsung ke sarjana. Iya dong, ya itu tak terus ya. Iya. Jadi karena itu memang masih ada programnya sarjana muda. Saya masih ikut itu. Saya punya ijazah prepadus, apa itu proletariat kandidat, prepadus kandidat dan bakalaureat. Itu masing-masing dapat ijazahnya. Baru setelah itu karena nilainya bagus bisa langsung ke doktoral. Kata Prof dia ke Aceh itu kerja itu masih sarjana muda gitu. Nah, pada waktu dia itu yang ceritanya ini agak bingung saya. Jadi pada waktu dia mengajukan tesis mau diuji, tapi pas dia mau ke Aceh, jadi nggak jadi ujiannya itu. Karena mungkin para Profesor Ahmad Sumitro melihat kan, kalau anak ini bahannya punya BA, kok mau mengajukan skripsi. Iya. BSc Prof. BSc ya, Iya. BSc. Terus dia mau ke Aceh, terus pada waktu tidak jadi karena memang tidak ada pembimbing yang mau menilai orang yang bukan MKDU nggak lulus. ya MKDU tidak lulus. Kemudian itu udah, jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk mengajukan skripsi. Melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Ya. Tidak memenuhi persyaratan Dan itu ya Prof. Itu yang Pak Kahmojo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Sunardi ya. Profesor Sunardi. Iya, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mitro. Ya. Ya, Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu. Iya. Dan itu yang dipakai. Ya, itu yang Pak kalau di orang-orang seperti Pak Kahmojo kan tahu, dia nggak mau dia kalau hanya Jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji, tidak pernah diuji dan tidak lulus. Biasanya kosong Prof. Ya, kosong. Tanda tangan pembimbing ya. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kosong semuanya, tugas. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Oh, Dan nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji. Dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, nggak ada nilai. tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah Prof, itu ya? jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc. Kalau ke BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi Sarjana. nggak punya dia sarjana. Terus gini Prof, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu benang-benangnya gimana dengan? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan, kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Yati apa ya? Ya, Yulianti dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam
ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum. Almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu, maka dikasihlah suami ketua MK itu, Usman. iya. Nah kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga kayak dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Nah, jadi bukan dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa-bawa oleh dia Iya. itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Iya, iya, iya. Itu bukan foto dia. Tahun ini berarti. Itu penipuan besar-besaran itu. Jadi itu kemudian ada dua tandanya di situ. Satu fotonya bukan foto dia. Iya. Yang kenal bahwa ini fotonya Hari Mulyono adalah yang itu Hidayati. Hidayati tahu, yang ada yang kawannya itu yang Yulia siapa tuh yang ada lulusan kehutanan juga tahun yang Yuliani ya. Ya dia itu ada lulusan tahun 72. Jadi pada waktu dia kumpulkan pada alumni tahun 85 Ya. di Hotel Abel Mondorumo, itu kan suasananya agak aneh. Apa dia mengaku anggota, dengan itu dia mau mengaku dia itu ada anggota dari alumni tahun 85. Tapi sebenarnya dia dianggap orang asing, tidak dikenal oleh alumni yang dibilang oleh Ganjar dan Anies itu kok upahan semua. Jadi, Pak Kasmus ada ya. jadi Prof, saya simpulkan ya biar diklarifikasi lagi bahwa bahwa Pak Jokowi terdaftar sebagai sarjana muda kan Prof, Ya. tahun akademi 80-81. Tetapi menurut beberapa profesor di Fakultas Kehutanan UGM, ya kan Prof, dan orang-orang UGM, Pak Jokowi tidak perform IPK-nya, sehingga tidak layak untuk melanjutkan ke sarjana. Ya. Jadi kalaupun lulus hanya sarjana muda dengan gelar BSc. Ya. Jadi intinya karena dia tidak melanjutkan ke sarjana, maka skripsi itu skripsi bodong yang merupakan kopian atau jiplakan Dari pidatonya Pak Nardi. pidatonya Pak Sunardi. Dan yang paling aneh Prof, UGM sampai sekarang menyembunyikan itu Ya. skripsi tahun 85-an yang saya minta di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sampai awal tahun 2000-an. Karena di situ bisa kita ketahui ya bahwa teknologi saat itu khususnya tahun 85 itu kan lembar pengesahan skripsinya mesin ketik Prof. Ya, betul. Mesin Ya. ketik, nggak seperti Saya ingat lah, saya sampai di Amerika aja masih itu sudah saya lulus dari Amerika kan 70-an. Seperti gini ya. Masih Di Amerika aja masih mesin ketik ya Prof ya. walaupun waktu itu mesin ketiknya sudah IBM kan. Mobil elektrik itu ya Prof. Ya. Negara Konoha memang. Nah sekarang Bu Ipa dan Pak Roy mendapatkan salah satu bundel itu di dalamnya itu skripsi salah seorang lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85, dan lembar pengesahan skripsinya itu mesin ketik sesuai teknologi saat itu. Jadi ya pemirsa sudah kita klarifikasi ya terkait dengan skripsi maupun ijazahnya Pak Jokowi. Ada lagi Prof tambahan? Ya, jadi karena itu pengakuan dari informasi yang ada di fakultas ataupun di universitas bahwa ijazah aslinya itu hilang, Iya. itu nggak ada ijazah asli. Nggak ada ijazah asli, jadi bukan hilang ya Prof? Bukan hilang. Dan masa orang hilang tidak lapor polisi? Iya. Kan itu kan jadi itu sudah bukti. Dan juga sekarang yang dipakainya sebagai ijazah untuk mencalonkan sebagai calon wali kota, calon gubernur dan calon presiden itu adalah ijazah palsu, memalsukan ijazahnya Hari Mulyono yang dirubah namanya Dan melewatkan sesi dan itu di calon pramuka itu sudah berdiskusi dengan besar lainnya di UGM dan mendesak agar oleh rektor kita ini yang tidak jujur ini minta maaf ke publik. Pak Emilio ya Prof? Tombol like dan itu kok subscribe mau di bawah video dinyatakan ini itu asli. agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Padahal dia lihat mungkin enggak, ngerti itu enggak. Yang kemarin diceritakan